kita yang ada di Papua adalah komunitas yang beradab, komunitas yang beradat, komunitas yang memiliki sopan santun, damai, dan spirit ketenangan. Dan harus kita akui bahwa kini hampir tidak ada lagi fenomena sosial dewasa ini. Banyak sekali membuat kita harus melakukan proses rethinking atau proses berpikir ulang, terutama terhadap masa lalu bangsa ini. Masyarakat Indonesia ditandai oleh banyak sekali masalah sosial multidimensi, mulai dari masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah sosial budaya, dan politik. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan sebagai penegak hukum atau bahkan pemerintah sebagai institusi pemegang amanah dari rakyat. Hal ini tentu memerlukan analisa yang tidak sedikit untuk dapat menjelaskan bagaimana latar belakang, proses dan jalan keluar dari krisis multidimensi itu tidak tanggung-tanggung. Mulai dari para sejarawan yang mencoba untuk menggali masa lalu masyarakat kita, para sosiolog yang mencoba untuk mencari akar permasalahan sosial, para psikolog yang juga bekerja keras untuk mencari penyebab dari faktor-faktor psikologis, sampai pada penjelasan-penjelasan keagamaan yang juga coba dijelaskan oleh tokoh-tokoh agama dalam melihat fenomena yang sama. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan lain dari para ahli. Keterlibatan penjelasan-penjelasan dari berbagai disiplin ilmu itu memberikan pembelajaran-pembelajaran tentu bagi masyarakat kita dewasa ini. Terlepas dari berbagai sudut pandang para ahli-ahli tersebut melihat dan mencoba untuk mengkaji fenomena sosial, baik secara kesejarahan untuk kemudian dapat menjelaskan keadaan sosial ini, atau bahkan dari sisi struktur yang kemudian dapat membentuk masyarakat dan paradigma dominan yang dianut masyarakat. Yang paling jelas adalah bahwa bangsa Indonesia, secara khusus kita yang ada di Papua, adalah komunitas yang beradab, komunitas yang beradat, komunitas yang memiliki sopan santun, damai, dan spirit ketenangan. Dan harus kita akui bahwa kini hampir tidak ada lagi ciri khas masyarakat seperti ini. Dan hal itu bukan hanya terjadi dalam skala besar di tingkat domestik, tetapi juga menjadi tantangan masyarakat terpencil atau masyarakat adat. Hadirin sekalian, seorang bernama Nowen berkata, dimanapun ada kehidupan, di situ ada pergerakan, di situ ada pertumbuhan, di situ ada dinamika. Dalam mengisi hidup ini, kita perlu siap sedia untuk mengalami banyak kejutan. Perubahan yang tidak terduga dan pembaharuan terus-menerus. Tidak ada kehidupan yang sama dari waktu ke waktu. Hidup berarti selalu siap untuk menghadapi hal-hal yang belum kita ketahui. Hidup menuntut iman dan keyakinan. Kita tidak pernah tahu secara persis apa yang akan kita pikirkan atau kita rasakan besok, minggu depan, atau bahkan 10 tahun yang akan datang. Bapak Ibu hadirin undangan dan para tamu serta pembicara yang kami hormati, perubahan sosial merupakan sebuah fenomena yang terjadi pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia dan berbagai suku, bangsa, ras, agama. Mengapa ini kemudian menjadi sebuah fenomena yang global? Sebab di zaman sekarang ini suasana kehidupan diwarnai oleh kegelisahan besar akan masa yang akan datang yang tidak menentu. Ketidakpastian membuat manusia merasa sangat takut. Kehidupan selalu membawa ketidakpastian, sementara yang pasti itu adalah kematian. Kita berhadapan dengan godaannya kematian daripada ketidakpastian melalui hidup yang kita jalani saat ini. Sungguh mengejutkan melihat banyak orang lebih memilih tinggal di dalam kepastian akan penderitaan daripada harus menghadapi ketidakpastian akan kebahagiaan. Dari kondisi-kondisi seperti ini, kami kemudian mendorong dialog-dialog di ruang publik, tempat di mana publik bisa bicara, publik bisa bersuara, dan kemudian publik dapat menikmati segala bentuk hal sebagai hak mereka, bukan hanya secara praktis, tetapi juga pada tataran praksis. Dalam sebuah upaya sebagai lembaga mediasi,
Hal ini kami sebut sebagai proses mediasi naratif. Model mediasi naratif ini mungkin baru di dalam penerapan di dunia mediasi, terutama karena ia lahir dalam suatu tantangan refleksi mendalam kami pada kerja-kerja mediasi di tanah Papua. Mediasi naratif penerapannya bisa pada perselisihan hipotesis. Model mediasi naratif paling baik diterapkan melalui pengajuan pertanyaan yang terampil. Dalam upaya untuk mewujudkan model mediasi naratif inilah kami menghadirkan pembicara yang sangat hebat dalam talk show ini, yang dapat kita katakan juga sebagai pembicara langkah di abad ini. Ya, Bung Rocky ini adalah akademisi, ya filsuf, juga kita kadang-kadang sebagai presiden akal sehat. Bahkan juga bersama-sama dengan Bung Rocky akan menjadi moderator mediasi naratif kali ini Bung Laus D.C. Rumayom. Beliau juga seorang putra Papua yang hebat, seorang dosen hubungan internasional di Universitas Cendrawasih, staf khusus presiden dan founder serta ketua sebuah lembaga baru bernama Analisis Papua Strategis. Mari kita berikan aplaus. Dan hadirin sekalian, tema talk show kita adalah Paradoks Papua sebagai upaya transformasi konflik melalui mediasi naratif. Kehadiran orang-orang hebat ini akan menuntun kita dalam sebuah acara yang sangat istimewa ini. Demikian pula dalam cerita konflik. Konflik biasanya terjadi ketika seseorang akan menempatkan dirinya sebagai korban dan orang lain kemudian dipandang sebagai pelaku. Kesalahan linguistik lainnya ada di kata keseluruhan. Kata keseluruhan itu mencangkup istilah-istilah seperti semua, selalu, semua orang, tidak pernah, dan lain sebagainya. Salah satu pihak mungkin akan berkata kepada pihak lain, kamu selalu menyalahkan saya, kamu semua sama saja. Ini adalah istilah-istilah yang baik yang digunakan dengan benar, namun jika digunakan secara keliru, tentu istilah-istilah ini dapat memutarbalikkan kenyataan dan kemudian memperbesar konflik. Singkatnya, kekeliruan dalam berpikir dan berbahasa dapat menyebabkan konflik. Model mediasi naratif dikembangkan dengan meyakini bahwa konflik pada umumnya dikonstruksi secara sosial melalui penggunaan bahasa. Masing-masing pihak menghasilkan cerita, menghasilkan narasi berdasarkan informasi yang dia pilih, dan pilihan yang salah kemudian melahirkan konflik baru. Orang yang akan menghabiskan banyak upaya untuk mengembangkan pihak kelompoknya atau mendiskusikan kepentingan-kepentingannya dengan teman dan orang-orang yang mendukungnya, sehingga sedikit sekali perhatian yang ditunjukkan untuk kesejahteraan pihak lain. Mediasi naratif yang dibangun dalam konteks talk show ini dengan tema Paradoks Papua berupaya untuk mengesampingkan cerita-cerita yang syarat konflik dan mengajak semua pihak bersama-sama kita membangun sebuah cerita baru, narasi baru yang akan mengatur perilaku bersama kita dalam konteks sosial yang multikultur, multi agama, multidimensi, multi budaya, multi etnis, multi bahasa, multi profesi, dan mempertahankan dialog relasional melalui mediasi naratif yang harmonis, proyektif, jujur, adil, dan berkelanjutan. Inilah upaya yang kami mulai lakukan untuk meningkatkan komunikasi dan membangun cara-cara yang dapat mengatasi perbedaan di masa depan. Gendang mediasi naratif dibunyikan melalui talk show Paradoks Papua. Kita yang ada di Papua